Halo guys, kembali lagi bersama saya Janeta Alorida Palangwai Malmau dengan NIM 2001060046, mahasiswa kelas B semester 3 Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada video ini saya akan membahas mengenai ledakan pabrik pestisida yang berada di Bhopal, Madhya Pradesh, India. Untuk itu kita langsung saja pada pembahasannya. Pabrik pestisida Union Carbide India Limited atau UCIL di Bhopal, Madhya Pradesh, India dibangun pada tahun 1969 untuk memproduksi pestisida Savin menggunakan metil isosianat atau MIC sebagai zat antara. Pabrik produksi MIC ini ditambahkan ke situs UCIL pada 1979. Proses kimia yang digunakan di pabrik Bhopal adalah dengan mereaksikan metilamina dengan fosgen untuk membentuk MIC yang kemudian bereaksi dengan 1-naftol untuk membentuk produk akhir yaitu carbaryl. Proses terjadinya ledakan. Pada awal Desember 1984, sebagian besar sistem keselamatan terkait MIC pada pabrik tersebut tidak berfungsi dan banyak katup serta saluran dalam kondisi buruk. Selain itu, beberapa penggaruk gas ventilasi dan katel uap yang bertujuan untuk membersihkan pipa tidak berfungsi. Pada 2 Desember 1984, tepatnya jam-jam sore, air diyakini telah masuk ke sebuah pipa samping dan masuk ke tangki E610 mencoba untuk melepas sumbatan yang berisi 42 ton MIC yang telah ada sejak akhir Oktober. Masuknya air ke dalam tangki tersebut kemudian menghasilkan pelarian reaksi ekstermik yang dipercepat oleh kontaminasi suhu lingkungan yang tinggi dan berbagai faktor lainnya seperti keberadaan besi dan korosif pipa baja nirkarat. Tekanan dalam tangki E610 pada awalnya normal pada pukul 23.30 meningkat 5 kali lipat hingga 10 PSI pada pukul 23.00 dan karyawan beranggapan bahwa terjadinya kerusakan instrumasi pada pukul 23.30. Pekerja di area MIC merasakan efek paparan ringan terhadap gas MIC dan mulai mencari kebocoran. Satu ditemukan pada pukul 23.45 dan dilaporkan kepada penyelia MIC yang bertugas saat itu, dan keputusan ini dibuat mengatasi masalah tersebut pada pukul 00.15. Saat jam istirahat, karyawan diperintahkan untuk terus mencari kebocoran dan 5 menit setelah istirahat berakhir, yaitu pada pukul 00.40, reaksi dalam tangki E610 mencapai kondisi kritis pada kecepatan yang mengkhawatirkan. Suhu di dalam tangki tidak sesuai skala dan melebihi batas yang ditentukan, yaitu 25 derajat Celcius atau 77 derajat Fahrenheit, dan tekanan dalam tangki menunjukkan pada 40 PSI. Seorang karyawan menyaksikan lempengan baton di atas tangki E660 retak saat katup bantuan darurat terbuka, dan tekanan di dalam tangki terus meningkat hingga 55 PSI, bahkan setelah ventilasi atmosferik dari gas MIC beracun telah dibuka. Sistem penyimpanan MIC mengasumsikan pendinginan. Alarm suhu tinggi mulai berbunyi pada suhu 11 derajat Celcius atau 52 derajat Fahrenheit, dan suhu penyimpanan tangki berkisar antara 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit hingga 40 derajat Celcius atau 104 derajat Fahrenheit. Sekitar 30 metrik ton MIC keluar dari tangki ke atmosfer dalam 45 hingga 60 menit. Kebocoran ini meningkat menjadi 40 metrik ton dalam waktu 2 jam dan gas-gas tersebut tertiup ke arah tenggara Bhopal. Seorang karyawan UCIL membunyikan sistem alarm pabrik pada pukul 00.50 pagi karena konsentrasi gas di dalam dan sekitar pabrik menjadi meningkat. Pengaktifan sistem alarm ini membunyikan 2 alarm sirene, yaitu satu yang berbunyi di dalam pabrik UCIL dan yang kedua diarahkan ke pabrik dengan kota Bhopal. Sirene pabrik dengan singkat berbunyi pada pukul 00.50 pagi dan dimatikan dengan cepat seperti prosedur perusahaan yang dimaksud untuk menghindari kekhawatiran publik di sekitar pabrik untuk kebocoran kecil. Kepala Polisi Bhopal diberitahu melalui telepon oleh seorang inspektur kota bahwa penduduk lingkungan Kola sekitar 2 km dari pabrik melarikan diri
dari kebocoran gas sekitar pukul 1.00 pagi. Panggilan telepon kepolisian ke pabrik UCAL antara pukul 1:25 dan 2:10 pagi memberi jaminan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan pada panggilan terakhir diberitakan bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dengan kurangnya pertukaran informasi antara UCAL dan otoritas Bhopal, rumah sakit Himidia di kota tersebut pertama kali diberitahukan bahwa kebocoran gas diduga akibat amonia. Kemudian informasi selanjutnya adalah fosgen, dan pada akhirnya mereka menerima laporan bahwa gas tersebut adalah MIC yang belum pernah didengar oleh staf rumah sakit tersebut sehingga tidak memiliki penawarnya dan tidak mengetahui informasi tentang hal tersebut. Kebocoran gas MIC yang berasal dari tangki E610 mereda sekitar pukul 2 pagi dan 15 menit kemudian. Sirene publik dari pabrik dibunyikan untuk jangka waktu yang lama setelah sirene pertama dengan cepat dihentikan 1,5 jam sebelumnya. Beberapa menit setelah sirene publik berbunyi, seorang karyawan UCIL berjalan ke ruang kendali kepolisian untuk memberitahu mereka tentang informasi bahwa kebocoran telah dihentikan. Sebagian besar penduduk kota yang terpapar gas MIC pertama kali sadar akan adanya kebocoran tersebut karena paparan mereka dengan gas itu sendiri, dan ketika mereka mengetahui adanya paparan tersebut, mereka diinstruksikan untuk berlindung dan mengungsi. Setelah kejadian ledakan MIC tersebut, pabrik ditutup untuk orang luar oleh pemerintah India dan investigasi awal dilakukan sepenuhnya oleh Dewan Riset Ilmiah dan Industri serta Biro Investigasi Pusat. Union Carbide mengorganisasi sebuah tim ahli medis internasional serta persediaan dan peralatan untuk bekerja dengan komunitas medis Bhopal dan tim teknis UCAA mulai menilai penyebab kebocoran gas. Sistem perawatan kesehatan mengalami kekurangan. Di daerah yang terkena dampak parah, hampir 70% adalah dokter yang kurang berkualitas, serta staf medis tidak siap menghadapi ribuan korban, dan juga dokter dan rumah sakit yang tidak mengetahui metode perawatan yang tepat untuk inhalasi gas MIC. Selain kendala dengan perawatan kesehatan, pemakaman dan kremasi dilakukan secara massal, dan korban yang selamat sebanyak 170.000 orang dan dirawat di rumah sakit dan apotek, serta 20.000 kerbau, kambing, dan hewan lainnya dikumpulkan dan dikuburkan. Persediaan makanan dan kebutuhan lainnya menjadi langka sehingga penyertaan formal dikeluarkan bahwa udara, air, tumbuh-tumbuhan, bahan makanan aman, tetapi memperingatkan untuk tidak mengkonsumsi ikan. Jumlah anak yang terpapar gas kurang lebih mencapai 200.000 jiwa dan beberapa minggu. Pemerintah negara bagian mendirikan sejumlah sakit, klinik, dan unit mobil di daerah yang terkena dampak gas untuk merawat para korban. Dewan Penelitian Medis India ICMR dilarang mempublikasikan data efek kesehatan sampai 1994. Sebanyak 36 bangsal ditandai oleh pihak berwenang sebagai mereka yang terkena gas sebanyak 520.000 orang. Dari jumlah tersebut, 200.000 diantaranya berusia di bawah 15 tahun dan 3.000 diantaranya adalah wanita hamil. Jumlah resmi kematian langsung akibat tragedi ini mencapai 2.259 jiwa, dan pada tahun 1991 tercatat 3.928 kematian dan telah disertifikasi secara resmi. Ingrid Ekstrom memperkirakan 8.000 meninggal dalam 2 minggu setelah paparan gas tersebut. Sebuah laporan pada tahun 2014 dalam Mother Jones mengutip juru bicara untuk banding medis Bhopal yang menjalankan klinik kesehatan gratis untuk para korban mengatakan bahwa diperkirakan 120.000 hingga 150.000 korban masih berjuang dengan kondisi medis yang serius, termasuk kerusakan saraf, masalah pertumbuhan, gangguan ginekologi, masalah pernafasan, cacat lahir, dan peningkatan angka kanker dan TBC. Sekian pembahasan mengenai ledakan pabrik pestisida di Bhopal, Madhya Pradesh, India. Dari pembahasan ini ada informasi penting yang perlu kita ketahui, yaitu bahan kimia itu sangat berbahaya jika dalam proses pembuatan atau penelitian jika tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan
akan menyebabkan hal yang sangat tidak diinginkan dan itu berakibat fatal. Untuk itu bagi kita semua yang sedang melakukan penelitian ataupun praktikum dalam laboratorium, kita harus tetap menjalankan peraturan yang ada dan sesuai dengan SOP agar kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, akhir dari video pembahasan ini saya mohon maaf jika ada pembahasan ini terdapat kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di lain waktu dengan materi pembahasan yang baru. See you!